Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuma Education Center. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab perbandingan, yaitu secara khusus kita akan belajar mengenai perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Ya. Nah, kita akan mempelajari dua hal ini gitu ya, senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Materi ini kita biasa jumpai di tingkat SMP ataupun MTS kelas 7 ya. Jadi bagi teman-teman semua yang masih di tingkat SMP kelas 7 ya, bisa mempelajari materi ini dan bisa mempelajari video ini untuk memperdalam materi yang ada di sekolah. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama. Apa itu perbandingan senilai gitu ya, dan juga apa itu perbandingan berbalik nilai gitu, sesuai dengan judul kita tadi. Nah, kita harus mengetahui dulu tentang arti dari perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, secara definisi itu tadi ya, perbandingan senilai adalah suatu bentuk perbandingan jika satu unsur itu bertambah, maka unsur yang lain akan ikut bertambah gitu ya. Nah, atau sebaliknya, jika satu unsur berkurang, maka unsur yang lain juga akan ikut berkurang. Jadi seperti itu. Jadi akan sama. Jadi satu unsur tambah, satu unsur lain bertambah. Kalau satu unsur berkurang, maka unsur lain juga akan ikut berkurang. Seperti itu. Nah, berbeda dengan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai itulah suatu perbandingan jika satu unsur bertambah ya, maka unsur yang lain akan berkurang. Jadi berkebalikan. Atau sebaliknya nih di sini, kalau satunya berkurang, berarti yang lainnya, unsur yang lain akan bertambah gitu ya. Akan berbeda atau berkebalikan gitu ya, sesuai dengan namanya, perbandingan berbalik nilai. Satu bertambah, yang lain akan berkurang gitu. Seperti itu. Jadi ini secara definisi tentang perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Jadi perbedaannya di sini nih. Kalau ya senilai itu akan sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang. Kalau perbandingan berbalik nilai akan berbeda, satunya bertambah, satunya berkurang, atau sebaliknya, satunya berkurang, satunya akan bertambah gitu. Itu pengertiannya. Untuk lebih memahaminya, kita ada dua ilustrasi ya. Ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Kita akan mencoba mempelajari mana yang disebut dengan perbandingan senilai, juga mana yang akan disebut dengan perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, ilustrasi 1 dulu. Sebuah kendaraan mobil mempunyai persediaan bensin. Nah, persediaan bensin gitu ya, 20 liter untuk menempuh jarak 120 km gitu. Jika suatu hari mobil tersebut hanya mempunyai bensin 12 liter, maka berapa jarak yang bisa ditempuh mobil tersebut? Oke, kita untuk memudahkan kita dalam mencari atau menemukan ini adalah perbandingan senilai atau berbalik nilai, kita bisa gunakan sebuah tabel ya, tabel. Di sini ada dua unsur. Unsur apa yang kita bahas di sini adalah unsur bensin dan juga unsur jarak gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan tadi berapa? Ada 20 liter bensin. 20 liter bensin, jarak yang ditempuh berapa? Jarak yang ditempuh adalah 120 gitu. Nah, kita bagi dulu. Nah, kalau misalkan 12 liter gitu ya. Kalau 12 liter itu berapa? Nah, ini tanda tanya. Sebentar. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, kita coba perhatikan dari unsur bensin dan unsur jarak. Coba kita lihat unsur bensin. Unsur bensin itu ya, dari yang pertama ke yang kedua itu dia bertambah atau berkurang kira-kira? Nah, dari 20 ke 12 itu bertambah apa berkurang? Berkurang gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan bensin itu semakin berkurang, jarak yang ditempuh kira-kira semakin bertambah atau berkurang? Ya, akan berkurang gitu ya. Bensinnya semakin sedikit. Nah, kalau bensin semakin sedikit, maka jarak yang ditempuh pasti akan semakin pendek atau semakin berkurang. Nah, di sini kita lihat unsur 1 berkurang, unsur 2 juga akan berkurang. Nah, sehingga ini disebut dengan perbandingan senilai, gitu ya. Nah, itu perbandingan senilai. Kenapa? Sama-sama berkurang, satu unsur berkurang,
unsur lain juga ikut berkurang gitu. Untuk ilustrasi yang pertama. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, ini adalah ada sebuah mobil ya. Sebuah mobil melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Nah, dengan kecepatan rata-rata ini gitu ya, mobil tersebut melakukan perjalanan dan menempuh waktu selama 80 menit untuk sampai ke tujuan gitu ya. 80 km per jam itu waktunya adalah 80 menit. Jika dengan rute yang sama, yaitu sama-sama A ke B, mobil tersebut melaju dengan kecepatan 120 km per jam, berapa lama waktu yang ditempuh ya. Jadi kalau misalkan kecepatannya berubah 120 km per jam, berapa waktunya yang ditempuh. Nah, di sini kita ada dua unsur yang kita bahas, yaitu unsur kecepatan dan juga unsur dari waktu. Oke, coba kita lihat untuk yang pertama. Jika kecepatan yang pertama itu tadi berapa? Kecepatan yang pertama yaitu 80 km per jam. Waktunya berapa? 80 menit gitu ya. Nah, untuk yang kecepatan yang kedua itu menjadi 120. Nah, waktunya berapa kira-kira gitu ya. Oke, kita coba pahami dulu, kita renungi gitu dulu dari setiap unsur ini atau dua unsur ini. Yang pertama unsur kecepatan dulu. Kira-kira dari 80 ke 120 dia bertambah apa berkurang? Bertambah ya. 80 menjadi 120. Dia bertambah. Kira-kira kalau semakin kecepatannya semakin bertambah atau semakin cepat, waktu yang dibutuhkan kira-kira semakin lama atau semakin cepat? Semakin bertambah waktunya atau semakin berkurang? Kecepatannya bertambah, jadi mobil itu melaju semakin cepat, maka waktu yang dibutuhkan pasti akan semakin berkurang ya, atau semakin cepat gitu ya. Waktunya pasti akan berkurang gitu. Kenapa? Karena mobil itu melaju dengan kecepatan yang lebih cepat, yaitu 120 km ini, sehingga nanti waktunya juga akan waktu untuk sampai ke tujuan akan semakin berkurang atau semakin cepat gitu. Nah, di sini kita lihat satu unsur bertambah, satu unsur berkurang. Nah, kalau satunya bertambah, satunya berkurang, maka itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai gitu ya. Nah, jadi perbandingan berbalik nilai begitu. Jadi ini yang ilustrasi pertama senilai, ilustrasi yang kedua perbandingan berbalik nilai. Oke, kalau misalkan ilustrasi yang ketiga, dalam pembuatan kue, ibu membutuhkan 7 kg telur untuk membuat 28 loyang kue. Jika suatu hari ibu hanya memiliki persediaan telur 4 kg, berapa loyang kue yang bisa atau yang dapat dibuat oleh ibu? Oke, di sini 7 kg telur ya. 7 kg telur dapat terbuat atau dapat bisa membuat 28 loyang kue. Nah, kalau misalkan 4 kg telur itu berapa kue gitu ya. Telur ini coba dari 7 ke 4 itu tambah apa berkurang? Berkurang ya. Nah, kira-kira kalau semakin telurnya sedikit gitu ya, kue yang dibuat semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit dong gitu ya, karena telurnya sedikit gitu, jadi akan berkurang. Nah, ini sama-sama berkurang. Kalau sama-sama berkurang, maka dia disebut sebagai perbandingan senilai gitu ya, perbandingan senilai. Kalau ilustrasi yang keempat, dalam sebuah pekerjaan pembangunan, seorang kontraktor memiliki 40 pekerja dan dapat menyelesaikan dengan 40 pekerja tadi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5 bulan. Jika sang kontraktor menginginkan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 3 bulan, berapa pekerja yang dibutuhkan gitu ya. Tadi kita lihat dulu 40 pekerja gitu ya. 40 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu berapa? 5 bulan gitu ya. Nah, kontraktor ini menginginkan pekerjaan itu selesai dalam waktu 3 bulan gitu ya. Maaf. Kalau
kontraktor itu menginginkan pekerjaan itu selesai dalam waktu 3 bulan, berapa pekerja yang dibutuhkan gitu ya. Waktu yang dibutuhkan coba kita lihat dari 5 ke 3 dia bertambah apa berkurang? Berkurang ya. Nah, kalau misalkan waktunya semakin cepat ya, kontraktor itu menginginkan waktunya semakin cepat ya, dari 5 menjadi 3 bulan, kira-kira pekerjanya akan bertambah apa berkurang harusnya? Nah, harusnya bertambah ya. Kenapa? Karena untuk mempercepat pembangunan, maka pekerjanya harus bertambah seperti itu. Sehingga di sini dua unsur ini terjadi perbedaan. Kalau pekerjaannya bertambah, waktunya berkurang. Nah, kalau misalkan tanda ini berbeda, maka disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai gitu ya. Jadi yang ilustrasi 4 merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, tadi kita sudah mempelajari membedakan perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai gitu ya. Di dalam sebuah ilustrasi ini kita sudah bisa memahami dan bisa membedakan mana sih ilustrasi yang merupakan perbandingan senilai dan mana ilustrasi yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk menghitung ya, tadi kan ada suatu nilai yang belum kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, jika perbandingan senilai ya, kan tadi ada 2 unsur nih. Nah, unsur A dan unsur B. Nah, unsur A ini nanti akan ada sebuah bilangan ya, misalkan kita tulis dengan A1 dah. Untuk yang kedua yaitu A2. Dan unsur B kita tulis dengan B1 dan juga B2. Nah, untuk mencari perbandingan senilai ini kita buat sebuah perbandingan gitu ya dalam bentuk pecahan, yaitu A1 per A2. Jadi atas per bawah gitu ya, sama dengan gitu ya, sama B1 per B2 gitu. Jadi A1 per A2, B1 per B2. Jadi tetap atas per bawah gitu. Setelah itu diapakan? Setelah itu adalah dikalikan silang gitu ya. Nah, ini kalikan ke sini, yang A2 ini kalikan ke B1 seperti itu. Jadi kayak A1 kali B2, A2 dikalikan B1 atau kali ginilah. Perkalian gitu ya. Kemudian nanti kita cari nilainya menggunakan persamaan ini. Kemudian kalau berbalik nilai bagaimana? Nah, sama, kita namai dulu unsur A1 nilainya kita namai A1 gitu ya. Untuk yang kedua A2. Unsur B B1 dan B2 gitu. Nah, untuk perbandingannya gimana gitu. Nah, yang pertama yang A ini sama atas per bawah ya, A1 per A2 gitu. Nah, untuk yang ini kita balik, namanya juga perbandingan berbalik nilai. Nah, yang B1 ke bawah, yang B2 ke atas gitu. Jadi nantinya B2 per B1. Jadi ininya dibalik ya. Dibalik. Nah, dibalik. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai itu kita balik untuk unsur yang B ini ya. Kayak gitu. Jadi terjadilah persamaan ini A1 per A2, B2 per B1. Kemudian diapakan ya, sama, habis itu dikalikan silang. Nah, jadi A1 kalikan B1 sama dengan A2 kali B2. Nah, kita menggunakan rumus persamaan ini untuk menyelesaikan soalnya. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Coba. Di sini ada sebuah soal yaitu tadi sama ya. Jadi soalnya sama yang tadi. Sebuah kendaraan mobil mempunyai persediaan bensin 20 liter, bisa menempuh jarak 120 km. Jika suatu hari mobil tersebut hanya mempunyai bensin 12 liter, maka jaraknya berapa gitu. Nah, coba kita buat ininya dulu. Nah, tadi kita tulis di sini ya. Nah, tadi udah bergeser. Masih hafal tadi ya, 20 liter bensin
menempuh jarak berapa? 120 ya. Kalau misalkan 12 liter itu berapa jaraknya gitu ya. Tadi ini perbandingan apa? Perbandingan senilai. Kenapa? Tadi kan kalau bensinnya semakin berkurang, jaraknya akan semakin berkurang juga gitu ya. Makanya perbandingan senilai. Karena ini perbandingan senilai, maka perbandingannya tetap gitu ya. 20 per 12 120 per tanda tanya gitu ya. Kita nggak tahu nilainya berapa. Kemudian diapakan? Kemudian dikalikan silang. Jadi 20 nya dikalikan tanda tanya, 12 nya kalikan 120. Jadi 20 kali tanda tanya ya, 12 kalikan 120. Nah, berapa? 12 kali 120 1440 1440 ya. Nah, yang ini tetap. Kemudian tanda tanyanya diapakan? Yo, 20 nya kita pindah ruas sehingga menjadi 1440 bagi 20. Coret 1, coret 1. 144 dibagi 2 berapa? Berapa? 72 gitu ya. Jadi jarak yang bisa ditempuh oleh mobil itu ya 72 km gitu ya. Jadi ini nilai dari tanda tanya itu adalah 72 km seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua nih ya. Kita hafalkan dulu di sini kecepatannya berapa? 80 km per jam itu waktunya 80 menit. Kalau 120 km per jam itu waktunya berapa gitu ya. Nah, 80. Nah, ini coba kita ditulis dulu 80 km per jam waktunya 80 menit. Kalau kecepatannya 120 km per jam waktunya berapa? Tanda tanya. Tadi kita lihat. Nah, ini kan tadi udah dipelajari nih ilustrasi ini. 80 ke 20 itu bertambah gitu ya. Semakin cepat. Kalau semakin waktunya bertambah, kecepatannya bertambah, maka waktunya juga bertambah apa berkurang? Berkurang ya. Jadi karena semakin cepat ya mobil melaju semakin cepat, maka waktunya yang dibutuhkan semakin berkurang. Sehingga ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, perbandingannya gimana? Itu 80 per 120 ya, ini tetap ya atas per bawah, yang ini ke apa? Dibalik. Yang tanda tanya ke atas, yang 80 ke bawah. Jadi tanda tanya per 100 per 80, maaf. Per 80. Gitu ya. Jadi nanti 80 kali 80 120 kali tanda tanya. 120 kali tanda tanya 80 kali 80 gitu ya. Nah, 120 kali tanda tanya 80 kali 20, 80 kali 80 berapa? 6400 gitu ya. 6400. Sehingga nilai dari tanda tanya ini berapa? 6400 bagi 120. Coret 1, coret 1 sama-sama. Berarti 64 bagi 12 berapa? Jadi sekitar berapa? 53,3 gitu ya menit. Maaf. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mobil itu sampai ke tujuan dengan kecepatan 120 km per jam yaitu 53,3 menit. Seperti itu. Oke, untuk ilustrasi yang ketiga atau soal yang ketiga gitu ya. Dalam pembuatan kue, ibu membutuhkan 7 kilo telur ya untuk membuat 28 loyang. 7 28 gitu ya. Kalau punya persediaan telur 4 kilo berapa loyang? Nah, 7 28 kemudian 4 ya. Kita tulis dulu. Tadi kalau 7 kilo telur loyangnya 28. Kalau misalkan 4 telur berapa gitu ya. Ini perbandingan apa? Kalau semakin berkurang, telurnya berkurang, maka loyangnya akan berkurang ya. Nah, yang bisa dibuat pasti akan semakin berkurang. Kalau ini perbandingan senilai ya, jadi sama-sama berkurang. Kalau senilai berarti kan perbandingannya tetap.
7/4 28, 7/4 28 per tanda tanya gitu ya. Nah kemudian kita kalikan silang, berarti 7 berarti 7 kali tanda tanya gitu ya, sama dengan 4 kali 28. 4 kali 28 berapa? Nah itu dulu, 7 kali tanda tanya. Ini tanda tanya ya, bukan angka 7. 4 kali 28 adalah 112. Nah, 112 bagi 7 berapa? 16 ya. Jadi kalau misalkan 4 kg telur, maka loyang yang dapat dibuat, kue yang dapat dibuat adalah sebanyak 16 loyang gitu ya. Semakin berkurang gitu. Sebentar, ini kita hapus dulu. Kemudian kontraktor memiliki 40 pekerja ya, dapat menyelesaikan 5 bulan. Jika kontraktor menginginkan pekerjaan selesai dalam 3 bulan ya, 45 bulan gitu lah waktu. Jadi kalau 40 pekerja, waktunya 5 bulan. Kalau misalkan waktunya yang diminta kontraktor 3 bulan, maka pekerjanya berapa gitu ya. Coba, waktunya semakin sedikit semakin berkurang. Kira-kira kalau semakin berkurang, pekerjanya ditambah apa dikurangi? Ditambah dong ya. Harusnya semakin banyak pekerjanya supaya semakin cepat. Jadi kalau misalkan satunya bertambah satunya berkurang, maka dia perbandingan berbalik nilai. Jadi 40 per tanda tanya ya. Nah ini kalau perbandingan berbalik nilai dibalik ya. 5/3 jadi 3/5. Kemudian kita kali silang. 3 kali tanda tanya ya. 40 kalikan 5. 3 kali tanda tanya. 40 kali 5 berapa? 4 kali 5 itu adalah 20 atau 240-nya. Kemudian, nah, tanda tanya 200 dibagi 3 berapa? Nah, sekitar 6,6 gitu ya. Jadi sekitar 6,7-an ya. Oh 66, maaf. 66,6. Jadi 66 orang, sekitar 66 orang atau 67 orang gitu ya. 66 atau 67 pekerja untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 3 bulan. Oke, jadi seperti itu. Semoga paham untuk materi ini. Kita kembali lagi di video